Allahumma salli ala Muhammad. Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu ha anada. Jadi bukan seorang pemuda yang sedikit-sedikit mengandalkan orang tuanya, bukan seorang pemuda yang sedikit-sedikit mengandalkan buyutnya. Namun seorang pemuda harus dia bisa membuktikan apa yang ia katakan. Ini loh aku bisa, ini loh aku hebat, ini loh aku kuat. Harus dibuktikan. Jangan hanya omong doang. Jangan hanya no action, talk only. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan li 'uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qadim bil zawali jamla min lakal hamdu wal minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu daraja'an qawli wa fili wa niyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi da
وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. Sadaqallahul Azim. بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم Sadaqallahul Azim. بسم الله الرحمن الرحيم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu, dan siapakah azlamu yang lebih zalim, mimman iftara, dari orang-orang iftara yang mengada-ngada, alallah, atas nama Allah, kadziban, sedangkan itu kadziban, kebohongan, au qala, atau qala, berkata ia, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilahi syai'un, sedangkan tidak diwahyukan kepadanya sesuatu apapun. Wa man qala, dan juga orang yang berkata ia, sa'unzilu mithla ma anzalallah, aku akan menurunkan mithla, semisal, seperti ma anzalallah, apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Walau taro, dan seandainya engkau melihat, wahai kanjeng Nabiuna Muhammad, idzal zalimuna, ketika orang-orang yang zalim itu, fi ghamaratil mauti, di dalam kesakitan, di dalam kesengsaraan, al mauti, tatkala sakaratul maut, wal malaikatu, dan para malaikat, basitu memukul, para malaikat, aidihim, menggunakan tangan-tangannya, ahriju, seraya dia berkata, malaikat berkata, ahriju, keluarlah kalian, anfusakum, nyawa-nyawa kalian. Al-yauma, pada suatu hari, yaitu hari kiamat, tujzauna, akan dibalas kalian adzabah, dengan azab al-huni, yang menghinakan, bima kuntum, dikarenakan kuntum, ada kalian, menjadi kalian, taquluna, berkata kalian, Allah, atas nama Allah, ghairal haqqi,
tanpa landasan kebenaran, wa kuntum dan ada kalian an ayatihi atas ayat-ayatnya Allah tastakbirun menyombongkan diri kalian. Ini melanjutkan ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik yang berbuat zalim yang besar, yaitu kemusyrikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi orang yang melakukan kemusyrikan, melakukan kesyirikan, sedangkan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Siapa yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziban, yang mengada-ngada atas nama Allah kadziban, padahal itu bohong. Jadi perbuatan mengada-ada, mencari-cari alasan, membuat alasan atas nama Allah sedangkan itu bohong, itulah perbuatan zalim. Sedangkan perbuatan zalim yang besar adalah kesyirikan. Jadi pernah dikisahkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lahir, agamanya masih mengikuti agamanya Kanjeng Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi Ismail. Ada orang Mekah namanya Amr pergi ke kota Syam. Sampai di kota Syam, Amr ini melihat ada kebiasaan orang Syam, yaitu menyembah berhala. Jadi berhala disembah, patung-patung disembah untuk memenuhi hajatnya. Pada waktu itu di kota Syam ini mereka mempunyai keyakinan bahwasanya berhala-berhala adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terdapatlah 4 berhala. Yang pertama namanya Hubal, yang kedua Latta, yang ketiga Uzza, yang keempat Manat. Jadi ada 4 patung yang besar-besar yang dijadikan wasilah, dijadikan perantara oleh mereka untuk disembah, untuk menyambungkan kepada orang soleh yang sebelumnya orang soleh ini terkenal tatkala mereka berdoa, doanya diistijabah oleh Allah. Namanya orang soleh ini adalah Hubal. Ada juga namanya Latta, ada juga namanya Uzza, ada juga namanya Manat. Ini adalah orang-orang soleh yang ada pada zaman sebelum Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian setelah orang soleh ini meninggal dunia, orang Syam membuat patung-patung mirip dengan orang yang soleh yang sudah meninggal dunia.
dianggaplah patung-patung itu pengganti dari orang soleh yang sudah meninggal dunia, dijadikan wasilah sesembahan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada petunjuk dari Allah. Jadi tatkala Amr bin Luhai ini pergi ke kota Syam dalam keadaan sakit, kemudian bertemu dengan masyarakat kota Syam yang lagi nyembah patung Hubal, kemudian bertanya, apakah bisa patung Hubal ini menyembuhkan penyakitku? Dijawab oleh masyarakat kota Syam, bisa pol. Akhirnya menyembahlah yang namanya Amr bin Luhai ini, ternyata sembuh. Kemudian dibelilah patung yang namanya Hubal ini, kemudian dibawa ke kota Mekah. Dan berkata Amr bin Luhai ini berkata kepada masyarakat kota Mekah, aku setelah menyembah patung Hubal ini, penyakitku sembuh. Jadi orang pertama yang merubah syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim adalah Amr bin Luhai. Jadi orang yang pertama yang merubah syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim, mengganti dengan menyembah berhala pertama kali di kota Mekah adalah Amr bin Luhai. Awwal man ghayyara dina Ibrahim Amru bin Luhai. Orang yang pertama yang merubah dina Ibrahim, agamanya Kanjeng Nabi Ibrahim, yaitu Amr bin Luhai, Amr bin Luhai. Jadi yang merubah syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim, yang awalnya menyembah Allah, kemudian menyembah patung-patung, berhala-berhala, yaitu Amr bin Luhai. Jadi Amr bin Luhai membawa patung dari kota Syam menuju kota Mekah, namanya patungnya patung Hubal. Diyakini patung Hubal ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Karena Hubal ini adalah orang soleh yang dulunya tatkala dia berdoa diistijabah doanya oleh Allah. Banyak kemudian patung-patung yang berada di dekat Ka'bah. Yang di dalam Ka'bah ada 3. Ada Latta, ada Uzza, ada Hubal. Itu di dalam Ka'bahnya. Jadi dalam Ka'bah itu ada 3 pilar, ada 3 tiang penyangga atapnya Ka'bah. 3 tiang itu diberi patung. Sebelah kanan namanya Latta, yang tengah namanya Uzza, yang sebelah kiri namanya Hubal. Dan di depan pintu Ka'bah itu ada namanya patung Manaf. Inilah yang ditawafi oleh orang-orang kafir Quraisy
zaman old, zaman dulu, tawaf memutari patung-patung ya. Makanya jangan salah, tatkala kita dimampukan oleh Allah pergi ke Mekah dan Madinah untuk umroh ataupun haji, amin. Jangan sampai kita salah niat ya. Jangan sampai kita salah niat. Kalau salah niat berarti yang undang bukan Allah, bukan Rasulullah, tapi yang undang adalah Abu Jahal dan Abu Lahab ya. Kalau yang undang Abu Jahal ataupun Abu Lahab setelah melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji, datangnya malah tambah parah, tambah jelek kelakuannya. Kalau yang undang Abu Jahal atau Abu Lahab. Makanya jangan sampai salah undangannya. Kita betul-betul niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, pastinya yang undang kita untuk ibadah umroh maupun haji ialah Allah dan Rasulullah. Kalau yang undang Allah dan Rasulullah, pastinya setelah datang dari ibadah umroh, setelah datang dari ibadah haji, kelakuannya tambah baik ya. Jangan sampai yang undang Abu Jahal, jangan sampai yang undang Abu Lahab ya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah kadziban sedangkan dia itu berbohong. Au qala uhiya ilayya, atau ada orang yang berkata uhiya, aku telah mendapatkan wahyu ilayya, aku telah diwahyukan, aku telah mendapatkan wahyu. Walam yuha ilaihi syai'un, sedangkan ia tidak mendapatkan wahyu sedikit pun. Jadi ada orang yang mengatakan uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai'un, sedangkan dia tidak mendapatkan wahyu sedikit pun. Jadi kalau ada orang mengada-ngada berbohong katanya mendapatkan wahyu, berarti orang itu ngaku-ngaku nabinya, ngaku-ngaku rasul. Ada zaman sekarang, ada di Jawa Barat ngakunya nabinya, ada namanya Mat siapa gitu, ngakunya nabi, ngakunya mendapatkan wahyu. Kalau sudah ada orang mengaku-ngaku nabi, berarti dia sudah murtad, sudah kafir, karena para nabi, para rasul sudah tidak ada, sudah ditutup oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kanjeng Nabi Muhammad khatamil anbiya wal mursalin ya. Jadi tak ada lagi setelah kanjeng Nabi Muhammad, sudah tidak ada lagi para nabi, sudah ditutup. Sebagai penutupnya adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jangan percaya kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, jangan dipercaya, berarti orang itu sedang kesurupan. Jangan sampai kita ikut-ikutan kesurupan ya. Ada juga
orang yang zalim, wa man qala, dan ada orang juga yang berkata, saunzilu, aku bisa menurunkan mithlah seperti ma anzalallah, apa-apa yang diturunkan oleh Allah, bisa menurunkan di kitab suci, ngaku-ngaku dapat wangsitnya, masuk ke sebuah kamar yang kosong, yang lama tidak ada penghuninya, moro-moro ada kertas melayang-layang, kertas melayang-layang, terus tulisannya tulisan Arab, terus woro-woro ke orang-orang, aku tadi masuk ke sebuah kamar, terus moro-moro aku dapat tulisan Arab. Tulisan Arab ini bentuk wahyu dari Allah. Akhirnya karena dia nggak bisa baca Arab, disampaikan ke temannya yang bisa baca Arab. Aku tadi dapat wahyu dari Allah, katanya gitu. Apa buktinya? Ini tulisan Arab. Sedangkan dia tidak bisa membaca tulisan Arab, tidak bisa mengaji. Ya. Setelah diberikan ke temannya tulisan Arab itu, ternyata bacaannya adalah doa sebelum makan. Ternyata tulisan Arabnya itu adalah doa sebelum makan. Gimana doa sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini kan lucu. Ada orang tidak tahu, tidak mengerti tulisan Arab, tapi dia meyakini bahwa dia telah mendapatkan wahyu. Lucu ya. Ini kejadian nyata ini. Ada orang nggak bisa mengaji, terus moro-moro dapat tulisan Arab, nggak taunya kena angin atau apa, jatuh dari atas lemari, moro-moro bilangnya dapat wahyu. Tulisannya tulisan Arab. Makanya orang-orang tua yang soleh, yang solehah, khawatir kalau anak-anaknya tidak bisa mengaji. Sedangkan sekarang anak-anaknya diikutkan privat, diikutkan les matematika, les fisika, les biologi, les bahasa Inggris. Namun setelah disuruh ngaji tidak bisa. Hati-hati. Kalau tidak ada kekhawatiran di dalam hatinya atas keimanan anak-anaknya, dikhawatirkan nantinya keimanan anak-anaknya akan tercabut dari dalam dadanya. Makanya para nabi dulu kalau menanyakan kepada anak-anaknya untuk ngetes anak-anaknya adalah tentang keimanan. Dikhawatirkan nantinya imannya akan tercabut. Makanya kebanyakan sekarang orang yang minim ilmu agamanya, terus minim juga ekonominya, itu kebanyakan pindah agama, jadi murtad, keluar dari Islam. Ada kemarin seorang dokter menemukan ayat di dalam Al-Quran tentang mudghatan alaqah, darah yang menggantung di dinding rahim. Ternyata itu adalah janin. Tentang janin tidak ada di kitab-kitab sebelumnya, yang ada hanya di dalam kitab Al-Quran. Seorang dokter yang sangat pintar
setelah meneliti tentang kehamilan seorang ibu, ditemukan janin yang menggantung, yang berupa darah yang menggumpal mirip seperti lintah. Setelah diteliti tentang mudghatan alaqatan ini adalah darah yang menggumpal, yang menggantung di dinding rahim dari seorang ibu mirip seperti lintah, terdapat di dalam Al-Quran. Setelah diteliti ternyata di dalam Al-Quran ada tentang proses kehidupan manusia, proses penciptaan manusia, proses kejadian manusia dari mani sampai dilahirkan. Kemudian seorang dokter yang cerdas ini diberi hudan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, kemudian menjadi mu'allaf, masuk ke dalam Islam ya. Jadi kebanyakan seperti itu, orang yang cerdas, yang pinter masuk menjadi mu'allaf, masuk Islam. Sebaliknya orang yang bodoh, yang miskin, kebanyakan menjadi murtad, keluar dari Islam. Makanya hati-hati para orang tua yang soleh, solehah, yang patut kita khawatirkan terhadap anak-anak kita apabila anak-anak kita jauh dari agama. Contohnya tidak bisa mengaji. Kalau memang tidak bisa mengaji, cepat-cepat diprivatkan ya. Cepat-cepat dileskan pada ustadznya. Tapi alhamdulillah sekarang banyak orang tua yang sudah sadar pentingnya ilmu keagamaan. Jadi anaknya sudah juara, hafid pula ya. Juara di kelasnya, kemudian dia hafal Quran ya. Banyak sudah. Jadi hanya mengingatkan bagi kita yang masih tertutup mata hatinya, jangan sampai anak-anak kita jauh dari agama. Jangan sampai anak-anak kita hanya pinter dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhiratnya. Itu sangat dibenci oleh Allah. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Apa yang dibuka-buka? Mana dalilnya? Gimana? Gimana dalilnya? Allah benci kepada setiap orang yang pintar dalam urusan keduniaan namun dia bodoh dalam urusan akhirat. Gimana dalilnya? Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala marah, benci kepada setiap orang alim tentang urusan keduniaan namun dia bodoh tentang urusan akhirat. Harus pegang itu. Allah tidak suka, Allah marah kepada setiap orang yang alim, yang pinter dalam urusan dunia namun dia bodoh dalam urusan akhiratnya ya. Makanya harus khawatir orang tua terhadap anak-anaknya. Dicontohkan oleh para nabi tatkala bertanya kepada anak-anaknya,
ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah nak, apa yang akan engkau sembah, yang akan engkau taati nak, selain setelah kematianku, apa yang akan engkau sembah. Itu bentuk pertanyaan, khawatir terhadap anak-anaknya. Takutnya setelah kepergian orang tuanya, setelah orang tuanya meninggal, anak-anaknya murtad dari agama Islam, murtad menjadi penyembah berhala ya. Wa man qala sa'unzila mislama anzalallah, dan ada orang yang berkata aku lo bisa menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Tadi ngaku-ngaku nabi, kalau sekarang menyaingi Tuhan, menyaingi Allah. Inilah kezaliman yang besar. Itu loh Al-Quran gak ada apa-apanya. Aku lo bisa kalau cuma menurunkan seperti Al-Quran itu. Inilah tandingannya Allah, sekutu-sekutunya Allah. Ada kesombongan di dalam jiwanya, ada kesombongan di dalam hatinya, menyaingi Gusti Allah. Walau taro, seandainya engkau melihat wahai kanjeng Nabi Muhammad, idz zalimuna, ketika orang-orang yang zalim itu fi ghamaratil maut, di dalam kesakitan, di dalam kesengsaraan, di dalam kepedihan sakaratul maut. Kenapa kok kesakitan tatkala sakaratul maut? Terbelalak matanya, ngowos nafasnya. Ternyata wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat basitu, memukul para malaikat kepada orang yang zalim itu, aydihim, dengan tangan-tangannya. Malaikat sing mukulnya, malaikat yang menghajar. Ahriju, seraya berkata keluarlah engkau, anfusakum, nyawa engkau. Hei, keluarkan nyawa engkau. Akhirnya dicabut paksa. Makanya kalau ada orang sulit dalam meninggal dunianya, betapa sakitnya ia. Fi ghamaratil maut, di dalam kesakitan sakaratul maut, sakit, saraf-sarafnya tegang, otaknya mendidih, kesakitan, dipukul-pukul oleh malaikat. Seraya berkata keluarkan nyawamu, karena dia nggak mau mati, dia nggak ridho kalau disuruh mati, saking cintanya kepada dunia. Jadi kalau udah kita punya penyakit di dalam hati, cinta kepada dunia, namun takut akan mati, itu namanya penyakit wahan. Apa dalilnya penyakit wahan? Hubbud dunya, hubbud dunya, cuma hubbud dunya toh. Hubbud dunya gimana? Gimana dalilnya penyakit wahan? Hubbud dunya gimana? Gimana lu? Apa?
Hubbud dunya apa? Hubbud dunya gimana penyakit wahmi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia namun takut akan kematian. Wis wayahe mati gak mau dikebuki oleh malaikat suruh keluar, dicabut oleh malaikat Israel, dipaksa. Ayo mulai wayahe mulai emoh. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia namun takut akan matinya. Itu bahayanya. Bahaya lebih bahaya dari penyakit Wuhan ya, penyakit Covid-nya. Al-yauma, pada suatu hari yaitu hari kiamat, tujzauna adzabal huni, akan dibalas, akan dibalas adzabal huni dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum, dikarenakan apa? Kuntum ada mereka takuluna, berkata mereka, alallahi, atas nama Allah, ghairul haqqi, tanpa dasar kebenaran. Jadi bohong, pendusta. Sudah bohong, sombong. Bohong, angkuh, sombong. Akan dibalas oleh Allah dengan azab yang menghinakan atas apa yang mereka ucapkan atas nama Allah tanpa dilandasi kebenaran, alias bohong. Hanya bohong. Orang yang bohong tidak akan masuk surga. La takdzab walakal jannah. Janganlah kamu berbohong, maka surga layak bagimu. Makanya jangan bohong. Kalau kita ingin dijamin surga, hindari bohong, hindari penyakit bohong, jangan berbohong. La takdzab walakal jannah. Janganlah berbohong, maka surga layak bagimu. Orang yang sombong juga tidak layak masuk surganya Allah. Ada setitik sifat sombong tidak layak masuk surganya Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak layak masuk surganya Allah orang yang di dalam hatinya terdapat setitik dari sifat sombong. Gak layak masuk surganya Allah orang yang mempunyai sifat sombong. Wa kuntum, dan ada mereka orang yang zalim ini, an ayatihi, atas ayat-ayatnya Allah, tastakbirun, dia menyombongkan diri, gak mau petunjuk Allah, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Tatkala diberi nasihat malah menutup hatinya, bahkan tatkala diberi nasihat malah marah-marah. Gak layak juga orang yang pemarah masuk surganya Allah. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka surga layak bagimu. Jadi kalau kita mau masuk surga, jangan marah-marahnya. La taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah,
jangan engkau marah-marah, maka surgalah layak bagi kalian. Ya. Maka yang hindari dari berkata dusta. Kalau orang sudah berkata dusta, berarti hatinya juga dusta. Ya. Keimanannya juga dusta. Ya. Tidak lurus, imannya tidak lurus, menandakan hatinya juga tidak lurus. Kalau hatinya sudah tidak lurus, biasanya juga perkataannya juga tidak lurus, alias berbohong. La yastaqim imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu. La yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Ya. Jadi tidak layak masuk surganya Allah bagi pembohong, ya. Bagi orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. La yastaqim imanu abdin, tidak lurus, tidak benar imannya seorang hamba sampai hatinya benar, hatinya lurus. Tidak lurus hatinya seorang hamba sampai perkataannya lurus, perkataannya benar, alias tidak bohong. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahwa kita beriman atau tidak kepada Allah, lihatlah perkataan kita. Apakah perkataan kita berbohong atau perkataan kita lurus atau benar. Aku kok berbohong ya, berarti hatiku juga berbohong. Kalau hatiku berbohong, berarti imanku juga bohong. Yo kok perkataanku nggak lurus ya, kok menclek ya, berarti hatinya juga menclek, menandakan imannya juga menclek ya. Makanya hati-hati. Setiap ilmu yang kita dapatkan itu untuk membuat introspeksi diri kita sendiri. Karena daunnya Allah di dalam Al-Quran, Hu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian sendiri terlebih dahulu, kemudian jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Sedangkan siksa api neraka lambang dari kesengsaraan. Makanya kalian setiap bertambah ilmunya harus introspeksi diri. Jadikan ilmu itu sebagai petunjuk di dalam hati, sebagai petunjuk tatkala kita berbuat, beramal. Jadikan petunjuk. Kalau ilmu kita tidak dijadikan petunjuk, malah kita akan tambah jauh dari Allah. Bertambah ilmu kita, namun tidak bertambah petunjuk dari Allah, maka kita tambah jauh dari Allah. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa hudan. Ditulis. Habis itu dibuka, gak boleh disembunyikan. Karena kejadian pada waktu zamannya Kanjeng Nabi Musa, oleh pengikut-pengikutnya Kanjeng Nabi Musa, kitab Taurat itu ditulis di kertas-kertas. Namun kalau tidak cocok dengan keyakinannya, tubdunaha wa tufuna katsiran.
Kalau cocok dengan keyakinannya, tubdunaha, mereka buka tuh kertas-kertas nih. Ini loh kitab Taurat. Namun kalau tidak cocok dengan keyakinannya, wa tufuna katsiron, kebanyakan ditutupi oleh mereka. Jangan sampai pengikut-pengikutnya Kanjeng Nabi Musa menjadi kita yang sekarang. Jangan sampai jiwa-jiwa pengikut-pengikutnya Kanjeng Nabi Musa yang mendustakan ajaran Kanjeng Nabi Musa menjelma menjadi jiwa-jiwa kita yang sekarang. Makanya kita introspeksi diri. Tatkala cocok dengan keyakinannya, dibuka, ditutup, no, dipilut halili. Lega cocok, disingit, no. Sampean bukan disingit, no, memang anjene enggak apa. Nah, makanya dibaca. Tidak ada orang yang ahli kecuali orang itu mengulang-ulang sehingga menjadi ahli. Ya. Tidak ada orang ahli kecuali orang itu mengulang-ulang sampai dia menjadi ahli. Jadi nggak ada ceritanya. Kita nggak hafal Al-Quran itu nggak ada ceritanya. Berarti kita malas untuk mengulang. Nggak hafal hadis itu nggak ada ceritanya. Kecuali kita itu malas untuk membacanya dan mengulang-ulangnya. Jadi nggak ada orang yang ahli kecuali kita mengulang-ulangnya sampai menjadi ahli. Nggak ada procot langsung ahli, nggak ada. Butuh proses. Prosesnya mengulang-ulang, di murojaah, kemudian disetorkan. Ya. Jangan takut, lawan rasa takut, lawan rasa malas. Kalau kalian ingin menjadi orang yang kuat, menjadi pemuda yang tangguh, menjadi pemuda yang hebat, menjadi pemuda yang cerdas tanpa mengandalkan keturunan dari siapapun. Pantang mengandalkan ini lu bapakku hebat, ini lu bapakku kiai terkenal, ini lu bapakku seorang wali, ini lu bapakku keturunan Nabi. Pantang seorang pemuda berkata hal yang demikian, mengandalkan faktor keturunan. Ini lo bapakku, ini lo kakekku, ini lo mbah buyutku. Si ada keturunan dari Nabi, keturunan dari Rasul. Pantang seorang pemuda berkata demikian. Namun seorang pemuda yang sejati, dia akan berkata, ini loh aku bisa, ini loh aku kuat, ini loh aku cerdas, ini loh aku menjadi orang hebat. Buktikan. Itulah seorang pemuda yang sebenarnya. Pantang seorang pemuda untuk berkata mengandalkan orang tuanya. Gimana daunnya Sayyidina Ali? Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu ha anada. Jadi bukan seorang pemuda yang sedikit-sedikit mengandalkan orang tuanya. Bukan seorang pemuda yang sedikit-sedikit mengandalkan buyutnya. Namun seorang pemuda harus dia bisa membuktikan apa yang ia katakan. Ini loh aku bisa, ini loh aku hebat, ini loh aku kuat. Harus dibuktikan. Jangan hanya omong doang. Jangan hanya natu no action to
only-nya. Hati-hati, makanya dikhawatirkan di dalam dada kita ada benih-benih penyakit sombong, penyakit bohong, penyakit angkuh. Hati-hati kalau ada penyakit-penyakit ini, cepat-cepat kita introspeksi diri. Kita sudah mendawakan, kita sudah membiasakan sebelum kita tidur kita sholat witir terlebih dahulu, kemudian istighfar sambil introspeksi diri apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kewajiban kita setiap hari agar kita bisa masuk surga tanpa hisab nanti. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.